wabarakatuh. Oke guys, di sini Ana bakal buatin video ya untuk next meeting atau untuk besok lah ya. Jadi kita lihat pas tadi pagi itu kita terlalu lama ya untuk ngehandle errornya. Sampai materi aja tadi yang disampaikan cuma sedikit doang gitu. Nah di sini Ana buatin video aja dulu ya. Jadi biar nanti pas lagi kelas itu kalian bisa tanya-tanya gitu, tanya-tanya soal error atau soal yang belum dimengerti lah apa gitu ya penjelasannya. Nah di sini kita langsung aja. Kita mau buat fitur login ya, fitur login di Flutter gitu. Jadi kita nanti bisa login pakai akun yang ada di database gitu. Nah kemarin kita backendnya udah jadi, API-nya juga udah jadi. Jadi kenapa kita buat API ya karena untuk komunikasi gitu antar backend sama frontendnya. Nah di sini kita buat out controller. Ada juga product controller. Jadi gitu ya biar backend sama frontendnya itu connect, kita buatin API-nya gitu. Nah, di sini API-nya itu biasanya dibuat di backend-nya. Nah, oke. Di sini Ana bakal bahas login aja. Di sini kita punya out controller. Nah, di out controller ini kita ada metode login. Nah, di metode login kita validasi dulu nih field email sama passwordnya. Ini request validate. Email itu wajib diisi, terus dia juga harus format email, password juga wajib diisi. Terus apa lagi ya? Kita kasih ini aja, min 8 itu 8 karakter. Nah, udah. Terus di sini kita kasih apa nih? Cek ya kalau misalnya emailnya itu ada gak di database gitu. Jadi nanti misalkan user nginputin email gitu. Nanti bakal dicek ada gak nih user yang diinputin di apa? Yang diinputin user itu ada gak di database user gitu. Terutama di kolom email gitu. Kalau ada, dia bakal diambil gitu, yang paling pertama gitu. Data yang paling pertama itu nanti dia bakal muncul paling pertama gitu lah. Nanti kita ambil. Misalnya di sini kita posisinya udah punya udah dapat gitu. Udah dapat usernya gitu ya. Ada lah di database gitu. Kalau misalnya ada ya berarti ini bakal dilewat. Kalau kita lihat di sini ada negasi user gitu, berarti kebalikan dari sini. Artinya nggak dapat gitu. Kalau misalnya nggak dapat ya dia nampilin ini. Kalau dapat ya ini bakal dilewat. Misalkan kita tadi emailnya dapat, ini bakal dilewat. Nah terus sini nanti user itu bakal nginputin passwordnya gitu. Apa nih? Password yang diinputin sama user itu sama gak sama password sama user yang lagi login gitu. Kalau nggak sama ya ini bakal jalanin. Kalau sama gimana? Antara email sama passwordnya gitu ya. Ini bakal dilewat, ini bakal dilewat. Udah gitu nanti kita bakal auto dibuatin tokennya. Kalau misalkan ini udah lewat, ini udah lewat, kita bakal dibuatin tokennya gitu ya. Nah udah dibuatin tokennya atau operasinya udah selesai, kita bakal nge-return response JSON. Token yang dapat ngambil dari variable token, sini usernya ngambil dari variable user. Jadi nanti kita bakal di auto generate token ya sama user juga, nanti kita bakal dapat data user gitu. Terus ambil bawah status code 200 gitu ya. Coba kita testing dulu di Thunder Client ya, kita jalanin dulu ya. PHP udah nyala, PHP artisan self. Terus kita bisa kasih ini min host sama dengan IP address kita. Nah di sini kenapa kita pakai IP address? Kok dimatiin? Karena kita harus di network yang sama gitu. Kita nggak bisa pakai localhost. Kemarin sebenarnya Anda pengen deploy dulu ya backendnya, cuman ya itu waktunya nggak cukup ternyata. Jadi kita pakai alternatif gini aja ya. Kita pakai network yang sama gitu, pakai IP address yang sama. 172.20.10. Nah, ini enter. Nah ini bisa kita copy, coba copy. Kita testing di login sini. Paste API / login. Send. Nah, ini headersnya accept, udah, application JSON, bodinya, email, apa, passwordnya apa, baru kita send. Nah di sini nanti kita bakal dikasih tokennya, juga kita bakal dikasih data usernya. Nah ini token sama user dapat dari mana? Dari sini. Dapat dari out controller tadi sini. Nah ini token, ini user gitu. Terus ini tokennya dari mana? Dapat dari sini. Bentar. Banyak juga nih. Nah ini tokennya dapat dari mana? Ya dapat dari variable token tadi. Nah ini banyak banget. Ada ID, name, email pun dapat dari mana? Ya dari sini.
dari variable user ini. Variable user itu banyak ternyata, tadi ada ID, ada apa tadi, ada email, ada phone number, ada role. Itu dari variable user gitu. Nah ini ya, kita udah testing API-nya, dia udah berhasil, berarti udah aman ya, udah bisa kita konsum di front end-nya lah. Kita bisa ke sini. Nah di sini kalau kita lihat ada core data representation. Data ini untuk handle back end-nya lah. Nah data itu ada dua, ada data source, ada model juga. Nah modelnya ada dua, ada request, ada response. Nah response ini bisa kita buatin dulu filenya. Untuk karena di sini kita mau autentikasi ya, karena kita mau buat fitur login gitu ya. Kita kasih namanya out response model. Kita add. Nah kita bisa isi out response model ini pakai ini ya, pakai response dari apa nih, dari tender client, dari API-nya. Tapi kita nggak bisa paste gini aja, enggak ya, kita harus ganti dulu nih dari bentuk JSON ke bentuk Dart gitu. Nah itu ada namanya di sini ya, quick type. Nah ini ada JSON to Dart, kayak konversi gitu lah. Kita open quick type, kita hapus paste sini, terus kita rename juga nih jadi out response model. Nah udah, ini ada dua ya, bentar. Oh iya, emang gue. Nah terus di sini ada yang harus kita disable nih. Ini types only kita nggak perlu. Terus other juga. Di sini kita klik other. Ini jangan lupa diklik nih. Kita enable yang use method names from map and to map. Ini samain ya. Ini kita copy aja. Baru kita paste di sini response model. Nah di sini kita jadi quick tab ini overpower banget ya. Sebelumnya itu kalau misalnya nggak ada quick tab ini kita bakal konversi sendiri. Ini agak susah juga waktu itu. Nah ini kita bisa hapus nih yang nggak perlu. Ini nggak perlu. Email verified kita nggak punya ya. Ini kita hapus aja nggak perlu. Ini nggak perlu. Jadi kayak gini. Jadi udah di convert nih dari dari format JSON ke Dart. Udah gitu kita ke data source. Data source ini itu ada dua lagi. Ada untuk lokal, ada buat remote gitu ya. Di sini lokal nanti aja dulu, kita yang remote dulu. Jadi kita buatin file namanya out remote gitu ya, out remote data source add data source. Oke, di sini kita bisa buat kelasnya ya, kelas gini agak kelas out out remote data source. Nah ini kita tebay dulu. Bentar. Oh ya, sebelum itu kita install ini dulu ya, package namanya DARTZ gitu. Kita ke pubdev, cari DARTZ Dart. Kita copy aja, kita taruh di package kita. Sebagai YAML, taruh aja di dependencies ya. Oh ya, sedikit nih soal dependencies sama dependencies. Maksudnya apa dependencies sama dependencies itu? Jadi dependencies ini itu kita butuhin selama pengembangan, sama pas production juga ini kita masih butuhin itu. Udah kita lagi development ini kita butuh, terus selama production juga itu kita butuh. Nah ini dependencies itu kita cuman dipakai kalau masa development aja gitu. Misalkan udah jadi gitu aplikasi kita ini, nanti bakal dihapusin semua yang di dependencies ini. Jadi itu ya. Nah kita bisa sini. Jadi DARTZ itu untuk apa? Jadi untuk handle sukses atau errornya gitu. Jadi kalau sukses apa, kalau error apa gitu. Nah DARTZ itu kita dia tuh ada dua kemungkinan kan, ada error atau sukses. Nah error itu kita sebut left, kalau error itu, kalau sukses itu kita sebut right gitu. Jadi di sini kita udah install Dart ya, kita bisa pakai either enggak muncul ya, either. Bentar, ini belum di pubget mungkin ya. Pubget
close, coba kita import lagi. Yuk. Nah, ada ya. Either itu ada dua tipe. Tadi ada left, ada right. Leftnya itu nanti kita mau apa? Mau nge-return apa gitu? Nge-return string misalkan. Kalau sukses atau kalau right itu dia bakal nge-return apa? Kita bakal nge-return out remote data source. Out response model. Nah, di sini kita punya metode login. Dan dia tuh nerima username sama password. Username email ya. Kita kan tadi email sama password. Terus ini kita nggak perlu, ini hapus saja. Jadi di sini kita buat variabel namanya response, terus out response, terus kita kasih http wait dulu benar, asing wait, nanti http dot post. Nah di sini http-nya nggak bisa karena emang dia tuh package ya, jadi kita harus install lagi nih package namanya http request gitu ya. Ini kita copy aja, terus ini nggak perlu, ini kita kecilin aja, jangan di close. Terus kita ke paspec ya, mau paste sini, kita publish. Jadi gitu ya caranya ya, bisa flutter pub add, bisa juga kayak gini. Kita import, nggak bisa ya, jadi kita harus import kayak ini, import http, kita kasih s http. Nah, kita post ini, oke. Di sini kita kasih yuri. Nah ini yuri dot parse. Di sini baru link yang ada di sini di backend. Ini kita copy ini. Jadi di sini tuh out remote data source ini untuk nyambungin antara backend sama frontend gitu. Kita kasih out kayak gini, selesai yuri parse. Terus kita kasih body. Maksudnya body di sini apa? Nah, ini email sama password. Jangan dulu nih. Nah ini aja. JSON header sini kita nggak perlu. Content type apa nih cuy? Kayak gini cukup. Content type. Kemarin di headers kita nambahin accept application JSON juga. Nah content type ini maksudnya datanya yang kita kirimin itu JSON gitu ya. Terus kita dalam format apa? Dalam format JSON. Body JSON encode, kita perlu encode, kita convert, kita butuh dot convert ya. Echo error nama nih. Expect to find, oke. Nah di sini deh. Atau sini. Nah, masih error. Nggak apa. Nah, itu kayak gini. Headers terus body. Oke. Jadi terus di sini kita kasih kayak gini. Nah ini bener banget nih, status code response body. Oke. Nah di sini kita kasih wait ya guys ya. Kenapa kita kasih wait? Karena di sini kita tipe dari method login itu future. Dan terus kita juga butuh asynchronous ya, biar kita butuh asynchronous. Kita kasih await itu variable response-nya. Karena kenapa kita kasih await? Jadi kan kalau di sini kan future ya. Jadi kalau future itu kita pengen dia tuh ada kaitannya sama waktu gitu. Kita pakai future tuh kalau kita tuh butuh waktu untuk dapetin data gitu. Nah, contohnya di sini kasusnya sama kayak gini. Kita kasih future gitu ya. Karena di sini kita butuh async sama await. Jadi untuk di sini kita pengen ngambil data dari server gitu, dari backend gitu. Nah itu tuh butuh waktu, jadi butuh proses. Nah untuk butuh proses, jadi kita pengen ngambil data di backend, headersnya apa, bodinya apa. Misalkan kita udah dapat nih datanya, baru kita jalanin kode yang lain gitu. Jadi gimana kalau gini, kalau nggak kita kasih await. Jadi kalau kita kasih await itu kita pengen selesain dulu gitu kode ini gitu, selesain dulu sampai dapat datanya, baru jalanin kode yang lain, jalanin operasi lain gitu. Itu kalau kita kasih wait, kita tahan dulu nih sampai dapat datanya gitu. Jadi kalau nggak kita kasih wait, itu apa ya, itu jalannya bakal barengan
antara operasi ini sama operasi ini gitu. Gimana ceritanya gitu, kita belum dapat data dari backend ya, tapi kita pengen, tapi di sini kita kasih kondisi gitu, kalau respons bodinya itu status code-nya 200, nanti nge-return apa. Kalau selain dari itu dia bakal ngirim login valid gitu ya. Nah ini dapat dari mana nih status code 200, sedangkan prosesnya belum selesai. Makanya di sini error, kenapa? Karena ini belum selesai prosesnya, tapi udah kita kasih kondisi itu. Makanya di sini kita kasih await biar selesain dulu ini ya, prosesnya, operasi ini selesain dulu, baru yang dijalanin operasi lain itu, operasi lain dijalanin. Sebenarnya kan kalau misalnya kita jalanin itu ya, ini tuh bakal jalan barengan. Tapi kalau misalnya di sini kita kasih await, ya berarti kita selesain dulu yang ini, baru yang ini gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Ini ya, respon.status code 200. Nah, tadi kan kita di API ya. Di sini kita kasih status code juga 200 kalau sukses gitu ya. Dia bakal munculin out response model from JSON gitu ya. Terus di sini left-nya kita kasih ya, biar dinamis gitu ya. Ini kalau kasih login valid aja kayak gitu bakal static kayak gitu, bakal gitu-gitu aja gitu. Errornya apa, terus errornya apa, munculnya apa gitu ya. Kita pengen sesuai gitu. Kalau misalkan emailnya salah ya berarti errornya munculnya email salah gitu. Kalau misalkan passwordnya salah ya berarti password salah, wrong password gitu. Kalau misalkan email atau password yang belum kita isi ya berarti nanti errornya apa, email and password is required gitu. Itu gimana caranya kita bisa pakai gini, response body lo nggak bisa ini karena ada cons. Nah jadi response body ini dapat dari mana, kan left ya, kan tadi kita pakai DARTZ ya, darts gitu, darts. Jadi left ini untuk handle errornya gitu. Jadi kalau response body jadi error, terus kita kasih response body gitu ya, berarti error yang di sini yang di out controller tadi misalkan berarti kayak gini, yang kalau ini user not found, kalau user yang nggak dapet itu, kalau passwordnya salah nanti dia ngasih wrong password gitu. Nah itu munculnya itu, misalnya left error response body, nanti bakal di handle sama ini. Nah di sini kita attribute data source-nya udah jadi. Terus next kita ke BLOC, kita kecilin dulu ke presentation, terus ke out BLOC. Nah kita ada BLOC ini, kita rename dulu deh, rename jadi blocks gitu, ada S nya karena nanti BLOC nya bakal banyak, ada BLOC buat login, ada BLOC buat logout gitu ya. Tapi kita sini buat login dulu, kita buat folder namanya login kita rename login. So, di folder login ini kita buat block class ya, BLOC class, kita buat namanya login. Oke. Kita add. Kok nggak ada? Oh ini ada. Kok gini ya? Bahwa kita lanjut aja nggak apa-apa. Oh jangan lupa di sini kita harus install plugin BLOC ya. Ini kalau di Flutter, kalau di Android juga ada di sini. Nih plugin, cari aja namanya BLOC. Itu kalau misalnya di VS Code nyarinya di extension, berarti extension cari BLOC. Nah terus di sini kita ada login event. Ini kok nggak berwarna ya? Kenapa? Nah ini dah. Di sini kita atur. Ini kenapa ya? Oh ya, sorry. Di sini kita harus install package namanya Flutter namanya BLOC. Ada Flutter BLOC, ada BLOC. Jadi BLOC ini untuk sistemnya, untuk Flutter BLOC ini untuk widgetnya gitu. Jadi kita tambahin dulu nih sebelum buat itu ya. Jadi kita paste BLOC-nya, terus Flutter BLOC-nya juga kita copy, terus kita paste aja. Jangan lupa di publish. Udah. Sekarang udah nggak ada error lagi ya. Tadi Ana lupa nambahin package BLOC sama Flutter login sama Flutter BLOC. Nah di sini kita atur eventnya dulu ya. Nah kita lihat di sini. Kira-kira namanya apa nih? Eventnya itu cuma klik gini doang. Nah, berarti kita namainnya gini ya, class login event login. Kok gitu sih? Login button press aja. Login button press. Dia nge-extend ke login event. Terus dia sambil bawa data
email sama password. Terus kita jangan lupa buatin constructor-nya. Nah, sini namanya harus sesuai ya. Kan kita tadi cuman gini doang ya. Mana sih? Nah, kita klik. Nah, itu nama event. Jadi interaksi antara user sama UI gitu. Itu nama event. Makanya di sini kita namain login button press. Dia sambil bawa email sama password juga ya. Ini eventnya udah jadi, kita ke state. Nah, di sini kita selain belajar state ya, kemarin kita nggak mainan state ya, karena emang kita pakainya primitive class ya, kayak integer, string atau double. Itu primitive class itu sebutan buat kelas bawaan dari Flutter ya gitu. Nah, di sini kita state-nya pakai customize class ya. Kita pakai kelas buatan sendiri gitu. Ini kasih login state, login inisial, login paste. Udah. Login inisial, ada juga login loading. Terus ada login sukses. Jadi pas sukses itu ngirim apa dia? Sambil bawa apa gitu? Sambil bawa token, jangan token. Apa ya? Langsung aja, langsung out remote data source ya. Out response model yang ini. Sambil bawa modelnya gitu. Tapi kalau tokennya doang gitu. Kalau response model kan dia udah include gitu. Enggak token aja. Nah, login inisial, login failure gitu ya. Failure. Nah, kalau gagal apa? Dia bakal bawa message string gitu, string message. Ini kita buatin konstruktornya juga. Itu state. Sekarang di velocity-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini login state kan kemarin kalau pas kita belajar velocity awal-awal ya. Ini kita rename jadi integer gitu ya. Integer, terus login inisialnya kita ganti jadi 0 gitu ya. Nah, ini itu kan karena kita cuman mainan index doang gitu. Kalau mainan index mah nggak perlu pakai state juga udah bisa ya. Jadi state itu kayak tadi, dia nanti kita kasih if else lah. Kalau lagi loading ngapain, kalau lagi sukses ngapain, kalau lagi failure ngapain gitu. Nah, di sini kita kasih login state. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya, tadi anak dipanggil orang tua. Di sini kita lanjut. Nah, login event. Di sini login event ya, kita pakai yang pakai child classnya gitu. Login button press tadi namanya ya. Terus di sini kita bisa emit dulu login loadingnya. Di sini terus kita buat variable final response. Nah, ini ya final response model. Bentar, harusnya kayak gini aja deh. Oh ya, sorry, ini harusnya kita buat variable dulu. Kita buat variable namanya final. Kita ngambil dari out remote data source. Tipenya out remote data source, namanya out remote data source. Terus di sini error karena dia butuh konstruktornya ya, butuh dibuatin konstruktornya this dot out remote data source. Nah, baru di sini kita bisa buat variable response final. Ini final response. Nah, ini login event email. Oke. Sini apa lagi? Ini kita dulu. Final, oke, kayak gini. Di sini kita bisa, nah ini pakai fold. Kenapa error? Mandiri aja deh. Respond, then response. Ya Allah. Gini amat. Nah, gini aja. Kita buat ini response dot fold gitu ya. Fold. Kenapa error ya? Bentar deh. Response fold terus gini. Tutup. Bentar, ini ada error apa nih? The method is defined is not defined for data future. Gitu ya. Oh iya, sorry, harus ini kita kasih ini asinkronus. Dia harus asinkronus ya guys. Ya, dia butuh proses itu asing. Kok di sini? Harusnya di sini. Nah, ya benar. Terus di sini baru kita kasih await. Jadi untuk dapetin data ini ya, untuk dapetin data ini kita butuh proses dulu. Kita selesaiin dulu prosesnya,
baru kita buat responsnya. Nah, di sini kita kasih login failure. Kalau dia gagal gitu ya, kalau gagal login dia bakal munculin message. Jadi ya di apa tuh namanya, di event kita kasih message. Terus ini juga login sukses, kok di event, di state ya. Terus di login sukses dia bakal munculin out response model gitu. Nah, ini balance-nya udah jadi, tinggal gimana caranya biar tampil gitu ya di sini gitu, hasilnya. Ya berarti kita ke presentation, ke out, ke page. Nah, sini login page. Nah, kayak biasa ya. Jadi sebelum kita pakai block builder atau block consumer, block apalagi listener, itu kita bisa daftarin dulu nih VLC loginnya. Kita berarti ke paling ini ya, paling root, yaitu main.dart. Kita bungkus material app-nya pakai VLC provider. Nah, sini kita rename aja jadi login block gitu. Terus block providernya ini kita import dulu dari Flutter block. Login blocknya juga kita import sini. Nah, dia butuh apa nih, butuh dia butuh out remote data source. Kita kasih out remote data source nih. Nah, udah ya, ini artinya kita nyuntikin gitu, nyuntik ke Flutternya. Kalau login BLOS ini bisa diakses di seluruh file gitu. Sini kita pengen akses di file out, terus ke page, ke login page di sini. Berarti kita udah bisa akses nih BLOS-nya. Pertama di sini kita ini cut dulu deh. Ini bisa kita cut dulu. Kita buatin eventnya. Eventnya, cara manggil event gini ya, kayak sebenarnya manggil event tuh sama aja, gini-gini aja gitu. Context dot read dot terus tipenya apa, login block, terus kayak gini dot read, read lagi, terus konteks read login add ya. Ini kok nggak auto ya, kok error ya, ini belum kita import. Ya import dulu add. Nah, kita bisa add gini. Ini kita bisa kasih login button press. Ini kita jalanin, emailnya kita ngambil dari username controller. Username controller, passwordnya dari password controller. Nah, ini ya, itu controller dari mana, dari sini nih. Kita buat dulu variabelnya. Terus jangan lupa kita dispose ya. Jadi karena kalau controller ini itu dia bakal jalan terus sebenarnya. Jadi perlu kita dispose. Kalau misalnya selesai dipakai gitu controllernya, ya kita bakal dispose, bakal kita close. Terus nah itu kita panggil lagi nih variabel username controllernya di controller custom text field masing-masing. Ada email, terus ada password nih kita kasih juga controller. Jadi controllernya untuk apa ya, untuk nge-save data lah gitu, untuk bawa data gitu. Nah, kita biar rapi kayak gini aja. Oke. Kayak gini. Terus ini bisa kita bungkus pakai Velocity Builder ya, rapid Velocity Builder. Subjeknya login block, login block sama login state kayak gini. Jadi di sini kita bisa kasih if else ya. Jadi gini, kita tuh mau gini, jadi lagi loading, misalnya pas lagi kita klik itu kan dia butuh loading kan. Jadi kalau loading dia nampilin apa, kalau misalkan nggak loading ya nampilin button gitu ya. Nah, ini jadi kalau state-nya itu loading, dia bakal munculin circular progress indicator. Jadi circular progress indicator itu kayak apa ya, widget muter-muter kayak gitu, kayak loading lah. Terus kita bungkus pakai center gitu ya, biar dia di tengah. Jadi kalau misalkan lagi loading mau ngapain gitu, di sini mau munculin circular progress indicator, mau munculin widget yang muter-muter gitu. Kalau misalkan nggak loading, ya dia bakal munculin button gitu kan. Coba kita refresh, kita running ulang. Nah, dia kalau nggak loading ya nampilin button. Kalau misalkan lagi loading dia bakal nampilin nampilin progress indicator ya. Nah, kelihatan ya. Ya, nanti deh. Oke, ini belum selesai, nanti bisa dilihat nanti. Nah, di sini kita bisa bungkus block builder ya pakai block listener. BLOC listener. Nah, ini login state. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi apa perbedaan antara builder sama
listener. Jadi kalau listener ini apa ya, dia tuh nggak nampilin widget apapun gitu, dia tuh cuman ya ini kayak navigasi gitu ya. Misalkan kalau misalkan kita udah dapat datanya, nanti dia bakal dilempar ke halaman dashboard page gitu. Itu kerjaannya dari kerjanya blog listener ya, dia cuman navigasi doang gitu. Untuk navigasi, untuk nampilin error itu. Nah ini kalau sukses. Gimana kalau error gitu ya. Nah kalau error, dia bakal nampilin scaffold messenger gitu ya. Dia nanti bakal muncul error gitu, apa gitu errornya. Gini aja. Nah ini ya, login sukses, login failure, terus ada login loading. Itu kan tadi state yang kita buat gitu kan. Login loading nggak kita kasih apapun gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi ya ini untuk masa-masa proses lah. Kalau login mau ngapain, kalau sukses mau ngapain, kalau failure mau ngapain gitu. Nah ini udah bisa kita pakai, coba kita running ulang. Gimana kalau misalkan emailnya salah gitu ya, emailnya salah, nggak ada ini, misalkan gini, passwordnya salah juga gitu, login katanya the password field must be at least 8 characters. Oke. Jadi errornya udah bawaan dari API nya itu. Nah katanya user not found, katanya ini nggak kok warnanya hitam ya, bentar. Kita kasih background color red gitu ya, save. Nah udah merah. Jadi katanya user not found. Gimana kalau misalkan usernya ada yang ada di database gitu ya, dn.com ini ada ya, terus passwordnya salah, misalkan passwordnya 12345678910. Kita login, kenapa wrong password, ini udah sesuai ya errornya. Terus gimana kalau misalkan kita nggak ngisi sama sekali gitu, email yang nggak diisi, password nggak diisi, login kata message apa nih, the field is required, the password kata email field is required, password juga required gitu. Nah kalau sukses gimana? Atau taruh ini kita benerin kali ya, ini masih ada, ini masih bentukan JSON gitu. Jadi di sini bisa kita decode gitu ya, decode. Nah decode mana. Nah ini di sini kita bisa buat kita bisa parsing dulu ya, dari kan tadi state message ini dia tuh nge-return apa JSON gitu ya. Di sini kita pengen buat pesan errornya itu nggak ada ini ya gitu, nggak ada apa nih namanya, nggak ada, bentar. Nah ini nggak ada apa nih namanya, kurung kerawal, kita pengen hilangin itu. Jadi itu kenapa ada kurung kerawalnya, karena ya yang di return itu apa bentuk JSON gitu. Di sini kita ini dulu kita decode JSON, kita namainnya apa ya, message error message ya, error message state message enggak kayak gini. Kita decode gitu ya, decode JSON kita decode state message nya, kita decode gitu. Ini kita cut, pindahin ke sini, terus kita kasih di sini field apa yang mau di ini, field message gitu ya. Nah terus teksnya ini kita masukin variabel kayak gini. Jadi decode ini untuk ngerubah, untuk nge-parsing gitu dari format JSON ke Dart. Ada juga JSON encode, itu dari JSON ke Dart itu malah sebaliknya gitu. Coba ini kita refresh, ini harusnya bisa ya. Coba misalkan siapa di edn.com. Nah ini ya, sekarang udah nggak ada apa namanya itu, kurung kerawalnya. Itu udah benar. Teksnya kita ketengahin ya, tadi kalau kita lihat itu ada di samping kiri, private center, kita save. Nah dia udah di tengah juga ya. Itu aja ya mungkin untuk login. Oh ya belum sukses ya, misalkan edn.com 1-8 gitu kan normalnya login, nggak bakal dilempar ke halaman dashboard page. Itu kita handle di sini, kita di failure ya. Nah ini yang sukses. Jadi kalau misalkan sukses, if state is login sukses gitu ya, nanti dia bakal di navigator ke halaman dashboard page. Kalau misalkan dia failure, dia bakal munculin scaffold messenger. Scaffold messenger tuh maksudnya tadi tuh yang error gitu ya.
Dan itu alhamdulillah errornya juga udah sesuai sama yang di API kita yang buat ya. Oke guys, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kok kafaratul majelis? Oh yes, mungkin cukup sampai situ aja ya untuk video tutorialnya. Ya, insya Allah nanti untuk next meeting nanti Anda bakal buatin lagi ya. Berapa menit sekarang? Jam 1:44. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.